Jen. Jen. Film dibuka pada tahun 2008. Terlihat di sana seorang wanita misterius sedang melakukan sesuatu di gudang bersama sekumpulan burung gagak. Ia lalu membaca mantra sembari mencabuti bulu gagak itu satu persatu. Sun matek dayaning montro dayaning ecan laris. Setelah semua bulu gagak itu tercabut, 3 burung gagak itu kemudian dimasukkan ke dalam lesung, lalu ditumbuk sampai hancur. Ternyata gagak geprek itu dicampur sebagai racikan sambal di warung milik si wanita misterius tersebut. Dan pantas saja warung makan itu pun selalu penuh dengan pengunjung, di mana mereka itu makan sampai dengan sangat lahap, terutama sajian sambal merah yang sangat menggugah selera. Tidak diragukan lagi, ayam goreng Nyonya Sudarsih cabang ke-14 ini menjadi bukti nyata kesuksesan bisnis keluarga mereka yang secara turun-temurun diwariskan ke anak cucunya. Di situ, sang suami yang bernama Taryadi pun juga ikut membantu Sudarsih untuk memantau kondisi warung makan yang memang tidak pernah sepi itu. Bahkan semakin hari, ketenaran warung ayam goreng Sudarsih itu pun semakin melejit. Ramai tenang, Ju. Alhamdulillah. Dan sesampainya di rumah, terlihat Sudarsih yang sedang memotong buah naga, sementara Taryadi sedang sibuk mencuci piring. Di situ, Taryadi pun memuji sambal buatan Sudarsih, meskipun warnanya itu tidak secerah saat di warung makan. Mendengar hal itu, Sudarsih pun hanya bisa menghela nafas, karena memang sambal di warungnya itu adalah sambal gagak geprek. Dan tiba-tiba saja, entah dari mana tiba-tiba saja seekor burung gagak pun muncul dan bertengger di atas meja makan. Dan hal ini pun mulai membuat Sudarsih kehilangan kendali, hingga tangannya itu pun langsung mencengkeram pisau dengan sangat kuat. Lalu dia pun berjalan mendekati Taryadi, dan terlihat di situ Sudarsih yang menangis karena tidak bisa menghentikan tubuhnya sendiri. Sementara gagak hitam itu pun masih saja terus mengawasinya, dan seolah memerintahkan Sudarsih untuk segera menumbalkan suami tercintanya. Makasih ya, Ju. Namun ternyata semua itu hanyalah halusinasinya. Sosok burung gagak tadi pun juga telah menghilang. Dan setelah itu Sudarsih pun segera masuk ke dalam kamarnya dan berdiri tepat di depan cermin. Tak lama kemudian Karyadi pun menyusul istrinya sembari berbicara kepadanya. Namun anehnya di situ Sudarsih ini hanya diam membisu, hingga membuat Taryadi menjadi keheranan. Melihat istrinya yang pingsan, Taryadi pun kemudian langsung memanggil kedua putrinya, yaitu Maya dan juga Wulan, untuk segera membantu Sudarsih. Namun di situ Sudarsih pun juga mulai bertingkah aneh dan mulai tertawa cekikikan. Meripat wes ketutup raono sing iso nulung. Wes ketutup raono sing iso nulung. Dan film perewangan pun baru dimulai. Scene lalu beralih di 2 tahun kemudian. Diperlihatkan Pak Roni, seorang dokter yang merawat Yadi dengan status kejiwaan, di mana Roni ini juga adalah saudara dari Yadi. Dan setelah dirawat beberapa tahun di rumah sakit itu, Yadi pun akhirnya diperbolehkan untuk pulang menemui keluarganya. Ayo tenang. Sementara di rumah, Maya dan juga Wulan juga sudah bersiap berdandan cantik untuk menyambut kepulangan sang ayah. Dan singkat cerita, bapak mereka pun akhirnya tiba di rumah, yang membuat kedua putrinya ini sangat senang. Saat Yadi dan juga Wulan masuk duluan, Dokter Roni pun lalu mengatakan kalau saat ini kondisi emosional dari Yadi ini sudah membaik. Namun di situ Roni pun juga berpesan agar Maya dan juga Wulan tidak membuat percakapan yang mengarah ke trauma masa lalunya. Roni pun juga bertanya keadaan dari Darsi.
Yang mana Wulan pun di situ menjawab kalau keadaan sang ibu masih sama, makannya sedikit dan tidak mau berbicara bahkan sepatah kata pun. Namun saat akan mampir sebentar, Roni pun ditelepon oleh sang istri yang menyuruhnya untuk segera pulang. Alhasil di situ Roni pun hanya bisa menitipkan salam untuk Darsi dan langsung berpamitan untuk segera pulang. Siap, saya Pakde harus pulang sekarang. Budeng. Matur suwun sangat, Pakde. Di malam harinya, Maya pun menyiapkan makan malam kesukaan ayahnya agar mereka ini bisa makan malam bersama seperti dulu. Sambil melahap makanan itu, Taryadi pun langsung bertanya di mana istri tercintanya, yaitu Sudarsi. Dan sontak saja Maya dan juga Wulan pun tampak panik, di mana Maya ini berkata jika ibunya itu sudah tidur. Dan saat malam semakin larut, Taryadi yang tidak bisa tidur pun lalu memutuskan untuk mendengarkan musik dari kaset. Dan tidak lupa juga ia pun mengajak sang istri tercinta untuk berdansa bersama. Di situ Darsi pun juga berterima kasih kepada Yadi karena ia sudah selalu ada di sisinya. Kemudian Maya pun langsung terbangun karena mendengar suara nyanyian dari radio tersebut. Dan saat membuka kamar orang tuanya, di situ Maya pun melihat Yadi yang sedang berdansa seorang diri dan sedang berhalusinasi seakan Darsi itu berada di pelukannya. Maya yang melihat hal itu pun merasa sangat sedih karena sejatinya si bapaknya itu belum sepenuhnya sembuh total. Dan saat akan kembali ke kamarnya, tiba-tiba saja Maya ini mendengar suara burung gagak yang menabrak kaca jendela. Namun saat ia mengeceknya, ternyata di luar rumah itu ada bapaknya yang sedang berdiri sendirian. Bapak? Maya pun lalu keluar dan memanggil-manggil si bapak untuk segera masuk ke dalam rumah. Akan tetapi si bapak ini hanya tersenyum menatap ke arah si Maya, yang kemudian ia pun langsung berlari dan menabrakkan tubuhnya ke ranting pohon yang sangat tajam. Bapak? Dan di pagi harinya pemakaman Taryadi pun didatangi oleh banyak warga. Namun di hari itu Paman Roni ini tidak bisa melayat dan baru bisa melayat di keesokan harinya. Bersamaan dengan itu, keluarga Maya yang lainnya pun juga datang ke rumah untuk berbelasungkawa. Mereka adalah Sucipto, Sumarni dan juga Bambang. Di situ Bambang pun lalu mengatakan kalau Maya mungkin saja kesusahan untuk mengurus rumah sebesar ini. Ia lalu menyuruh Sumarni untuk membujuk Maya agar mau menjual rumah ini dan nantinya uangnya itu bisa dibagi bersama. Di situ Sucipto pun juga sependapat dengan Bambang, apalagi rumah ini adalah rumah bapak mereka, bukan rumahnya Sudarsi. Namun di situ Sumarni pun langsung mengatakan kalau mereka berdua itu sudah mendapatkan warisan. Bambang memakainya hanya untuk kawin cerai saja, sedangkan Sucipto ini membuka usaha bengkel yang ujung-ujungnya itu selalu kena tipu. Kemudian saat di kamar, Maya ini menyuruh Sumarni untuk keluar terlebih dahulu karena tubuh ibunya itu akan dibersihkan. Namun sebelum keluar, di situ Sumarni pun membacakan mantra-mantra di telinganya Sudarsi yang entah apa maksud dan juga tujuannya. Semangat ya, Bu. Sebelum pamit, Sucipto pun kembali lagi mengusulkan untuk menjual rumah itu dan Maya ini pindah di rumah yang lebih kecil saja. Maya yang mendengar hal itu pun merasa sangat tersinggung dan tidak mau menjual rumah peninggalan bapaknya itu. Dan kalaupun mau dijual, setidaknya tunggu ibunya sembuh terlebih dahulu. Alhasil ketiganya pun akhirnya langsung berpamitan untuk pulang. Loh. Kok malah ngusir? Di perjalanan mereka pun sangat kesal karena gagal meyakinkan Maya untuk menjual rumah itu. Di situ Sumarni pun juga bingung dengan penyakit langka yang dialami oleh Sudarsi. Di situ ia pun lalu menyuruh mereka berdua untuk sabar karena ternyata diam-diam Sumarni ini tadi mengambil rambutnya Sudarsi. Iki lho. Di tengah malam saat sedang mati lampu, seekor burung gagak tiba-tiba saja muncul dan hinggap di kasurnya si Maya. Di situ ia pun mencoba mengusir burung gagak itu. Namun tiba-tiba saja di situ ia pun melihat sosok si bapak muncul tepat di depannya. Dan ternyata itu semua hanyalah mimpi buruknya si Maya.
Di keesokan harinya, Maya ini pun lalu memanggil pedagang barang bekas untuk menjual barang-barang yang ada di gudangnya. Dan setelah melihat-lihat, si pedagang itu pun lalu tertarik dengan lesung yang ada di gudang itu. Ia pun bahkan menawarkan harga yang sangat tinggi untuk membeli lesung tersebut. Namun di situ Maya pun enggan untuk menjualnya, karena lesung itu adalah barang kesayangan milik ibunya. Dan alhasil pedagang itu pun hanya membeli barang-barang yang lainnya saja. Ini barang-barangnya, yang ini keluarin ya, Cak? Iya. Siang itu Maya ini berniat akan kembali lagi membersihkan badan ibunya. Namun di situ ia pun sangat terkejut saat melihat badan ibunya itu yang membengkak dan juga dipenuhi dengan belatung yang sangat menjijikkan. Melihat hal itu, ia pun lalu mengajak Paman Roni ke rumahnya untuk segera melihat kondisinya sang ibu. Namun saat akan masuk, Roni ini malah terfokus pada sebuah cermin di kamar itu dan mengajak Maya untuk segera mengobrol sebentar. Di situ Roni pun lalu menyarankan Maya untuk segera menutup cermin itu, atau lebih baik lagi dipindahkan. Roni pun juga merasa kalau kematian Taryadi itu ada hubungannya dengan cermin tersebut. Kemudian Roni pun juga bercerita bahwa dulu kakeknya Maya ini punya 3 orang istri, dan semuanya pun meninggal dunia tanpa alasan yang jelas kecuali neneknya Maya. Dan katanya sang kakek ini tega menumbalkan kedua istrinya. Awalnya Roni ini pun susah percaya dengan hal itu, hingga suatu hari di depan makam ibunya Roni, sang kakek itu pun berkata kalau dia akan menghentikan semuanya. Namun saat itu Roni ini tidak paham apa maksudnya. Rajim setan. Di malam itu si kakek yang bernama Wikarto melakukan sebuah ritual. Ia pun lalu rebahan di lesung itu dan berkata di hadapan cermin ajaib bahwa aku selamanya. Saat itu Roni kecil ini pun melihat semuanya dari kaca jendela. Dan di pantulan cermin itu lalu muncul sosok yang mengambil jiwanya Wikarto. Sosok itu pun lalu menumbuk tubuhnya Wikarto di dalam lesung tersebut. Di situ Roni pun melihat perewangan Wikarto yang memelihara makhluk halus yang harus diberi makan dengan imbalan kekayaan. Dan untuk hubungannya dengan Darsi, Roni pun belum sempat mengatakannya karena tiba-tiba saja sang istri menelponnya untuk segera pulang. Dan setelah Paman Roni pulang, Maya pun lalu mengambil kain dan berniat untuk menutup cermin itu sesuai dengan saran dari pamannya. Namun saat akan masuk, di situ ia pun melihat pantulan di cermin sosok menyeramkan yang menjilati lukanya Darsi. Sontak dia pun langsung mencoba menelepon Paman Roni, namun tidak ada jawaban. Kemudian Maya pun juga menasihati Wulan adiknya untuk tidak masuk ke kamar ibunya. Dan tiba-tiba saja ibunya pun memanggil mereka, yang membuat Wulan ini pun terlihat kegirangan. Dan saat akan masuk ke kamar, di situ Maya pun melihat si ibu yang sudah sembuh total dan memeluk si Wulan dengan penuh kasih sayang. Kemudian ibunya pun menyuruh Maya untuk mengambilkan baju kebayanya yang ada di dalam lemari. Dan yang lebih anehnya lagi, luka di tubuh ibunya itu pun juga sudah menghilang tanpa jejak, seakan tidak pernah mengalami luka yang serius. Sementara di sisi lain, Roni yang menuju ke rumahnya pun terhenti karena akan ada kereta yang lewat. Di sini ia pun tiba-tiba saja mendapatkan telepon dari Maya. Namun di situ ia malah mendengar suara yang sangat menyeramkan dari dalam sana. Setelah mendengar suara itu, Paman Roni pun seakan terhipnotis dan mulai berjalan maju menuju ke perlintasan rel kereta api itu. Kembali ke Maya, di mana ia pun lalu memakaikan baju kebaya untuk ibunya. Di situ mereka berdua pun terlihat sangat senang karena si ibu bisa sembuh seperti sedia kala. Namun tak lama kemudian Maya pun mendapatkan telepon dari istrinya Paman Roni. Sang bibi pun langsung marah besar kepada Maya dan memberikan peringatan untuk tidak merepotkan keluarganya lagi. Dan ternyata Paman Roni dikabarkan telah meninggal dunia setelah tertabrak kereta. Di situ Maya pun langsung menangis, terlebih lagi karena ia mendengar sang bibi yang menyalahkan keluarganya atas kematian Paman Roni. Di malam berikutnya, Sucipto dan juga Bambang datang mengendap-endap di halaman rumahnya Maya. Di situ mereka berdua pun kemudian ke belakang kamar Darsi dan menguburkan rambut Darsi yang sebelumnya diambil oleh Sumarni. Dan setelah dikuburkan, mereka berdua pun langsung lari terbirit-birit karena takut ketahuan. Dan sesampainya di rumah, Sucipto pun langsung menelepon Marni untuk mengabarkan jika rambut itu sudah dikubur.
Namun tak lama kemudian terdengar suara aneh hingga membuat rumah itu pun langsung berguncang hebat. Di situ Sucipto pun langsung mengambil parang dan juga melarikan diri. Suara cekikikan hantu itu pun terus saja terdengar, dan hal itu membuat Cipto ini pun semakin panik. Dan tiba-tiba saja dia pun lalu menodongkan senjata ke arah bayangan hitam, hingga akhirnya Cipto pun langsung dimangsa oleh hantu tersebut. Di tengah malam, Maya pun kembali terbangun saat seekor gagak kembali hinggap di kasurnya. Bahkan ia pun juga melihat bangkai burung gagak yang berada di balik bantalnya. Saat keluar kamar, di situ Maya pun melihat Wulan yang berada di luar rumah. Ia pun lalu memanggil-manggil Wulan. Namun di situ Wulan ini seakan terlihat seperti orang yang sedang dihipnotis. Di situ Wulan pun berniat akan melompat ke dalam sumur. Namun beruntungnya Maya pun datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Wulan. Merasa semua kejadian ini ada hubungannya dengan cermin itu, Maya pun kemudian mengambil cermin tersebut dan berniat akan menghancurkannya. Namun anehnya cermin itu tidak pecah saat dilempar oleh batu, bahkan tidak terlihat retak sedikit pun saking ajaibnya. Di keesokan harinya, Maya yang masuk ke kamar ibunya pun melihat cermin ajaib itu sudah kembali lagi di posisi semula. Di situ dia pun berniat ingin mengganti bajunya si ibu. Namun anehnya sekarang badan ibunya itu berwarna hijau dan mulai berlumut. Melihat hal itu, dia pun lalu mengajak Wulan pergi untuk segera mencari bantuan. Walaupun awalnya Wulan ini menolak karena mengira ibunya baik-baik saja, namun setelah melihat kondisi ibunya, Wulan pun akhirnya mau diajak pergi. Namun saat di perjalanan mereka pun mengalami hal yang sangat mengerikan. Nyawamu. Di situ mereka berdua ini datang ke rumahnya Sumarni. Maya pun lalu meminta bantuan kepada Bibi Sumarni. Sumarni pun lalu mengatakan bahwa tanpa meminta pun dia sudah lama mau membantu mereka. Namun akibatnya sekarang Sucipto ini jadi meninggal dunia. Sementara Bambang sendiri juga sudah putus kontrak, berkedok pergi jauh-jauh pergi keluar kota. Sumarni pun juga memberitahu mereka kalau ibu mereka yang ada di rumah itu bukanlah ibu mereka lagi, karena sudah dikuasai oleh perewangannya. Dan selama ini Sumarni ini ngotot ingin menjual rumah itu karena ia tahu dari situlah awal mula ritual perewangan itu muncul. Dan cermin ajaib itu pun juga seharusnya sudah dibuang di Laut Selatan. Kecurigaan Sumarni selama ini pun semakin menjadi-jadi setelah melihat rumah makan Darsi yang berkembang dengan sangat pesat dan juga tidak wajar. Di situ dia pun sangat yakin jika Darsi ini pasti meneruskan perewangannya dan dia menumbalkan orang-orang terdekatnya. Dan jika dia ingkar, maka nyawanya sendiri yang harus jadi korban nantinya. Namun di situ Darsi ini ingkar janji dengan tidak menumbalkan Taryadi seperti yang kita lihat di awal film tadi, yang mana ia tidak menikamnya, dan akibatnya nyawanya Yadi pun direbut secara paksa. Tak cuma itu saja, Darsi pun dibuat sakit dan juga keluarganya pun dimiskinkan. Di situ Darsi pun seharusnya juga tidak melanjutkan lagi apa yang sudah diakhiri oleh Wikarto dulu. Namun yang Darsi tidak tahu bahwa perjanjian itu tidak hanya mengikat dirinya, namun sampai mengikat ke keturunan ketujuh. Dan sekarang semuanya pun sudah terlambat. Tapi untuk Maya dan juga Wulan masih ada harapan untuk hidup. Di situ Marni pun lalu memberikan kendi yang berisi air Laut Selatan, di mana air itu sudah berisi dengan mantra ajian. Di situ Marni pun meminta Maya untuk mengusapkan air itu ke sekujur tubuhnya Sudarsi, di mana hal itu pun harus dilakukan sebanyak 7 kali. Dan jika hal itu tidak berhasil, maka satu-satunya cara adalah dengan Maya harus membakar tubuhnya Sudarsi secara hidup-hidup. Dan sebelum pergi, Maya pun lalu berniat menitipkan Wulan ke sang bibi. Namun di situ Sumarni ini pun langsung menolak karena dia merasa jika Wulan ini akan lebih aman kepadanya. Dan tak lama kemudian, setelah Maya dan juga Wulan pulang, sosok hantu perewangan itu pun akhirnya membunuh Sumarni. Saat tiba di rumah, Maya pun lalu menyuruh Wulan untuk menunggu di mobil dan berpesan untuk tidak membukakan pintu untuk ibunya.
Dan setelah itu Maya pun langsung masuk ke kamar ibunya. Di situ dia pun mulai mengucurkan air itu dari ujung kaki sampai ujung kepala. Sementara itu seseorang tiba-tiba saja mengetuk jendela mobil, dan ternyata itu adalah Paman Roni. Melihat hal itu Wulan pun sangat senang, karena di situ posisinya Wulan ini belum tahu kalau ternyata pamannya itu telah meninggal dunia. Dan setelah memandikan sang ibu terlihat tidak terjadi apa-apa. Kemudian Maya pun melihat dari jendela, dan di situ dia pun melihat Wulan yang sudah keluar dari mobil. Bersamaan dengan itu sosok hantu perewangan di tubuh ibunya pun mulai menunjukkan wujud aslinya. Sedangkan di sisi lain ternyata sosok hantu Paman Roni yang datang itu adalah hantu Wikarto yang sedang menyamar. Dan saat Maya tiba di sana, dia pun melihat ibunya yang telah menjadi siluman. Di situ dia pun melihat hantu Wikarto dan juga Wulan yang sudah rebahan di atas lesung. Darcy pun lalu menyuruh Maya untuk salim dengan Wikarto. Di situ Maya pun tidak bisa menolak karena si ibu mengancam jika Maya menolak maka dia akan menumbuk Wulan. Setelah Wulan tersadar, dia pun langsung pergi dari gudang itu. Kemudian Maya pun langsung merebut kayu itu dan memukul Sudarsi. Dan akhirnya Maya pun berhasil menghabisi ibunya sendiri dengan cara menumbuknya di dalam lesung tersebut. Hal itu pun juga membuat arwah Wikarto ini pun juga ikutan menghilang. Setelah itu mereka berdua ini pun berniat kabur dari sana. Namun sialnya Maya ini lupa membawa cermin ajaib itu. Padahal cermin itu harus segera dibuang ke laut selatan. Mau tidak mau Maya pun harus kembali lagi masuk, dan dia pun berpesan kepada Wulan agar tidak keluar lagi dari mobil. Di situ hantu perewangan itu pun langsung menyerang Maya dan membuatnya sampai pingsan. Sementara Wulan sendiri mulai khawatir karena sang kakak tidak kunjung kembali. Tak lama setelah itu terlihat ada sosok yang mendekat, dan hal ini membuat Wulan ini pun langsung menyalakan lampu mobil. Ternyata setan perewangan itu berhasil membuat Wulan ini keluar dari tempat aman. Dia pun kemudian langsung masuk ke dalam kamar ibunya dan melihat Maya yang sudah berada di dalam cengkraman si ibu yang telah menjadi siluman. Melihat ada lentera di atas meja, Wulan pun langsung melemparkan ke tubuh setan itu yang membuatnya langsung terbakar. Di situ Maya pun langsung menangis saat menyadari jika ibunya itu telah tiada. Dan saat fajar tiba, Maya dan juga Wulan pun lalu membawa cermin itu ke laut selatan dan langsung menenggelamkan cermin tersebut. Mereka berdua pun akhirnya tidur di dalam mobil. Namun tiba-tiba saja ada suara aneh yang membuat Wulan ini langsung terbangun. Dan tanpa disangka di situ Maya pun sudah kehilangan kesadarannya dan sedang mengunyah burung gagak. Ternyata upaya mereka itu pun sia-sia karena Maya ini masih akan terikat dengan setan perewangan tersebut. Dan film pun berakhir. Nah, itulah tadi alur cerita dari film Perewangan tahun 2024. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like, komen, dan juga subscribe. And see you on the next video. Bye-bye.